Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Alifa Putri dengan NIM C1C021196. Di sini saya akan membahas mengenai akad ijarah. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu pengertian akad ijarah, yang kedua adalah jenis akad ijarah, yang ketiga adalah dasar syariah, dan yang keempat adalah PSAK nomor 107. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, pengertian akad ijarah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual-beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa pekerjaan. Yang kedua adalah jenis akad ijarah. Jenis akad ijarah di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua adalah manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua di sini adalah berdasarkan PSAK nomor 107. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah yaitu ijarah merupakan sewa merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait. Yang kedua adalah ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT. Yang ketiga adalah jual dan ijarah, dan adalah transaksi yang menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Yang keempat adalah ijarah lanjut, menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa. Yang ketiga adalah dasar syariah. Dasar syariah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber hukum akad ijarah, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang kedua adalah rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku, yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mujir, dan penyewa atau pengguna atau lese atau mustajir. Yang kedua adalah objek akad ijarah berupa manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad ijarah, yang pertama adalah pelaku harus cakap hukum dan balik, dan yang kedua adalah objek akad ijarah. Yang keempat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Yang ketiga adalah sebelum akad ijarah berakhir. Yang pertama adalah periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga adalah terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima adalah salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Lanjut, yang terakhir adalah PSAK nomor 107. PSAK 107 di sini dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama akuntansi untuk pemberi sewa. Yang pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, yang ketiga adalah biaya perbaikan objek ijarah, yang keempat adalah pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan, yang kelima adalah perpindahan kepemilikan objek ijarah, yang keenam pada saat akhir kontrak aset ijarah dapat dikembalikan pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi, yang ketujuh adalah penyajian, yang kedelapan adalah pengungkapan, yang kedua adalah akuntansi untuk penyewa. Yang pertama adalah beban sewa, yang kedua adalah biaya pemeliharaan objek ijarah, yang ketiga adalah jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Yang keempat adalah perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT. Yang kelima adalah jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang keenam adalah pengungkapan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.